Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang. Dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Hukuman kebiri kimia itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila, ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman akan menjalani pemeriksaan pidana di Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengungkapkan setelah dilakukan penyelesaian kedinasan di Mabes Polri, secara pidana, ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja akan diserahkan ke Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus asusilanya. Hasil dari koordinasi saya dengan Mabes Polri setelah dilakukan penyelesaian secara kedinasan di Mabes Polri, maka secara pidana diserahkan kepada kita Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya. Sementara menyikapi penetapan tersangka mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar, Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta polisi mendalami adanya dugaan korban lain. Ketua LPA NTT bilang ada kemungkinan jumlah korban bisa bertambah karena ada dugaan banyak korban yang belum teridentifikasi dan tidak berani melapor. Kami juga berpikir bahwa tentu akan ada korban-korban yang lain, namun umumnya orang malu untuk mengungkapkan, takut, cemas, apalagi berhadapan dengan seorang pelaku yang adalah dalam hal ini Kapolres nonaktif. Dari Mabes Polri dan Polda NTT untuk bisa lebih secara serius dan lebih secara mendalam untuk mencari lagi informasi, menggali lagi informasi lebih jauh untuk bisa mendapatkan korban-korban yang lain. Statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ditetapkan jadi tersangka atas kasus asusila. Selain diproses secara pidana, tersangka juga akan menjalani sidang etik. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual kepada 3 orang anak di bawah umur dan 1 orang berusia dewasa. Selain bukti-bukti yang diperoleh, 16 orang saksi juga telah diperiksa. Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Ex Kapolres Ngada dikenai pasal berlapis yang berujung pada pemberhentian tersangka dari anggota Polri. Sidang etik terhadap ex Kapolres Ngada akan digelar pada Senin 17 Maret 2025. Sementara itu, pidananya akan diserahkan ke Polda NTT. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dugaan adanya tersangka lain juga mengemuka setelah sebelumnya polisi membeberkan modus ex Kapolres Ngada yang ternyata sengaja meminta seorang perempuan berinisial F untuk mendatangkan 3 orang anak yang menjadi korban kejahatan seksualnya di sebuah hotel. Dibayar atau
beri imbalan 3 juta pada diorder sama si FWLS, order pada seorang perempuan untuk seorang anak-anak. yang si F ini udah diperiksa, Pak? Sudah. Kalau korban ini dia dibayar dulu. Untuk korban hanya dibawa main-main, jalan-jalan, bawa makan. Hukuman berat kepada ex Kapolres Ngada ini yang terus disuarakan. Bahkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT, Veronica Atta, mendesak agar pelaku diberikan hukuman kebiri kimia karena kasus ini merupakan bentuk kejahatan luar biasa. Hukuman kebiri kimia itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Dan yang sangat tepat adalah harus hukuman seumur hidup karena banyak anak-anak yang menjadi korban, apalagi ada aturan yang menyatakan tentang predator seksual anak itu harus dihukum secara maksimal. Bahkan hukuman maksimalnya itu dalam ketentuan undang-undang itu adalah hukuman mati. AKBP Fajar kini ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Selain kasus pelecehan seksual, AKBP Fajar juga terjerat kasus narkoba. Tim Liputan, Kompas TV. Hukum berat kini menanti ex Kapolres Ngada pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila. Lalu bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual? Kita bahas petang ini bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Bang Adri. Selamat petang, Mbak. Oke, kasus ini kemudian banyak menyita perhatian publik ya, karena yang dilakukan bukan hanya soal kejahatan seksual atau kekerasan seksual, kemudian ada narkoba juga di situ, dan juga menjual konten asusila ke luar negeri. Yang pertama kita bahas soal desakan sanksi berat yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Ya, saya kira semua tidak keberatan ya kalau dikenakan pasal yang bersifat pemberatan ya. Mengapa? Karena sebagai polisi seharusnya dia melindungi, mengayomi, melayani. Maka seyogianya pula kemudian ketika dia mengingkari hakikat itu, maka kemudian dia dikenakan hukuman lebih berat daripada kalau hal yang sama dilakukan oleh orang lain. Begitu. Jadi jika itu misalnya berupa hukuman penjara 10 tahun misalnya, maka kalau kemudian dijadikan 15 tahun, 20 tahun itu lebih berat karena penegak hukum ya? Betul. Oke, itu kan kalau dari sisi pidana. Jadi memang Anda setuju ya kalau misalnya harus ada pemberatan. Ada narkoba, kemudian juga undang-undang ITE, dan juga kejahatan seksual. Setuju, cuma masalahnya kan Indonesia tidak mengenal akumulasi. Jadi berbagai tindak pidana tersebut itu maka akan dicari yang terberat ya. Dalam hal ini kelihatannya soal kekerasan seksual sebagai yang paling berat ya, yang kemudian lalu dijadikan sebagai penjerat dari yang bersangkutan. Hal mana kalau kita mengambil contoh dari negara lain dengan budaya hukum yang lain, maka tentu ada akumulasi. Makanya kemudian lalu orang bisa saja dituntut hukuman tahanan misalnya, hukuman penjara yang jauh melebihi daripada usia manusia pada umumnya, misalnya sampai 100 tahun. Itu satu hal yang biasa terdapat di negara-negara yang lain dan bukan terjadi di Indonesia, di mana kita tidak mengenal konteks akumulasi itu. Begitu. Oke, bagaimana dengan jaringan? Apakah Anda melihat ex Kapolres ini bekerja sendiri atau ada jaringan dalam kasus kejahatan seksual atau ada pihak-pihak lain yang terlibat? Ya mesti ya, karena bayangkan begini. Pada saat yang bersangkutan sudah melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu dan kemudian lalu menjualnya, dia tidak akan menjual atau tidak akan mengedarkannya dalam satu rantai, satu grup gitu ya yang terbuka ya. Grup itu pasti tertutup dan dianggap secure. Kenapa? Karena pasti sudah melalui proses screening terkait dengan orang-orang yang menjadi anggotanya. Tentu saja dalam hal ini tidak melalui grup seperti grup WA gitu ya, yang praktis bisa dibobol dan bisa diinfiltrasi orang gitu ya, tapi melalui aplikasi yang lain yang kita kenal sebagai cukup ampuh ya untuk menahan adanya orang yang tiba-tiba menjadi anggota dan kemudian ngintip serta mendengar ya percakapan apa yang kemudian terjadi. Nah, maka dia merasa aman untuk kemudian menjual
hal-hal yang menjadi aibnya, gitu ya. Dengan kata lain perilaku seksualnya. Nah, dilalah kebobolan ya. Nah, maka tentu dalam hal ini pihak penyidik itu tidak boleh berpretensi hanya dialah yang terlibat, hanya dialah yang menjadi pelaku satu-satunya. Jadi Anda percaya ini ada jaringannya ya? Pasti. Jadi kalau kita bicara mengenai kelompok predator dari luar negeri yang mencari mangsa di Indonesia misalnya, maka dia mencari mangsa Indonesia tapi dia menjualnya ke tempat lain yang dimana masyarakatnya memang sengaja menyisihkan uang untuk mengkonsumsi itu. Jadi kalau kita bicara mengenai mengkonsumsi gratisan, ini ada orang yang bahkan sudah bersedia menyisihkan cukup besar uangnya untuk membeli, baik itu membeli foto atau video dari orang-orang yang berhubungan seksual dengan anak-anak atau sesama anak-anak dan seterusnya lah, begitu, dengan berbagai kombinasi. Jadi itulah yang justru menjadi market yang kemudian dikejar, begitu. Oke, untuk soal penjualan konten asusila sampai ke Australia, Anda lihat motifnya apa? Ekonomi? Dua, pertama tentu saja ekonomi ya, tapi kedua juga adalah berhubungan dengan sesamanya. Dengan kata lain, ada satu network dari orang-orang dengan preferensi yang sama, yang lalu memungkinkan untuk kemudian pertama bertukar foto atau video, lalu kemudian juga pada saat yang lain nanti bisa bertukar pasangan, atau bisa juga kemudian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru ya terkait dengan hubungan seksual atau yang lain. Jadi bayangkan sebagai satu komunitas, memang itulah untungnya orang berkomunitas ya pada umumnya gitu ya, di mana kita bisa mendapatkan banyak teman baru, pengetahuan baru, ataupun mungkin juga pemasukan baru gitu ya dari konteks pertemanan itu. Dan saya kira itu juga yang terjadi pada konteks komunitas ini, begitu. Oke, kembali lagi ke soal hukuman. LPA NTT ini kan mendesak juga untuk hukuman kebiri kimia. Anda melihatnya bagaimana, Bang? Memang itu bukan undang-undang, itu PP kalau saya nggak salah ya. Itu memang benar ada, tapi kan sebagaimana kita ketahui tidak ada pihak yang mau melaksanakannya. Jadi ada semacam kesepakatan di antara para komunitas medis dan para medis di Indonesia tidak mau melakukan hal itu. Jadi dengan kata lain ya, kalau memang mau melakukan kegiatan kebiri kimia itu ya silakan lakukan sendiri. Nah, masalahnya kan nggak ada yang berani juga untuk melakukan kebiri kimia kalau bukan dilakukan oleh orang yang ahli. Alhasil kemudian lalu pemerintahan Jokowi ketika itu ya langsung diam ya, balik kanan lah begitu ya. Betapapun itu ada secara ketentuan tapi tidak jalan karena tadi tidak ada orang yang berani mengeksekusinya, begitu. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Sehat selalu, Bung Adri. Terima kasih.